operasi ya. Ini kita lihat kondisinya, fase operasinya nih. Ya, nih. Main basket atau apa? Badminton. Oh, badminton. Kayak Yeremia ya. Ya. Jadi lompat turun langsung kayak nggak tahan, ya. Gitu, Pak. Langsung putus ya. Jadi tas langsung nggak bisa bawa, nggak bisa bangun. Ya, itu ciri-ciri ACL. Jawab sudah teman-teman semua. Jadi hati-hati ya. Pagi kerja sampai sore, malamnya badminton. Kondisi capek dipaksa olahraga, akhirnya mengalami ACL. Ini sakit sekali. Oh, ini sakit ini. Ini tidak apa-apa. Ya, apalagi ini sakit sekali. Dan ini masih menyisakan yang trauma. Trauma ini susah penyembuhannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Jakarta. Ini dengan Mas apa? Saya dengan Hendrik. Mas Hendrik ini mengalami pasca operasi ACL. Ini sudah dari bulan Oktober ya. Kalau kejadian di Agustus, operasi di Oktober. Oktober ya. Jadi ini sudah di bulan 3, sekitar 5 bulan, 6 bulan ya. 6 bulan. Ini operasi ya. Ini kita lihat kondisinya, fase operasinya nih. Ya, nih. Main basket atau apa? Badminton. Oh, badminton. Kayak Yeremia ya. Ya. Jadi lompat turun langsung kayak nggak tahan, ya. Gitu, Pak. Langsung putus ya. Jadi tas langsung nggak bisa bawa, nggak bisa bangun. Ya, itu ciri-ciri ACL. Ya. Jadi ciri-ciri langsung MRI. Langsung MRI. Langsung. Karena awalnya sih di dulu Pak, kayaknya sih ada dislokasi dulu. Oh, dislokasi dulu ya. Berasa kayak goyang Oh ya, gitu betul, kan, betul. mau berdiri juga nggak bisa. Mau panggil sinse sih. Ya kan, kayaknya dimasukin, habis itu bisa jalan, cuma kayak mau copot kakinya Iya. gitu, Pak. Jadi ligamen itu adalah pengikat di depan. Jadi ada 4 ligamen di sini. Jadi depan namanya ACL, MCL, luarnya LCL, belakangnya adalah BCL. Dan bantalnya namanya meniskus. Nah ini MRI ini meniskusnya kan ada? Meniskusnya sih dibilang sih ruptur. Ruptur ya, ya benar. Ruptur itu terkoyak. Ya jadi ada ligamen, ACL-nya juga ada meniskusnya. Jadi harus hati-hati teman-teman semua. Kondisi berat badan tidak mendukung. Nah, hati-hati. Salah satu penyebab cedera ACL, berat badan juga. Ya kan itu loh. Karena emosi luar biasa, semangat itu. Posisi sudah capek, betul? Posisi capek. Kerja gitu, pulang langsung badminton langsung jadi. Terjawab sudah teman-teman semua. Jadi hati-hati ya. Pagi kerja sampai sore, malamnya badminton. Kondisi capek dipaksa olahraga, akhirnya mengalami ACL. Jadi hati-hati. Salah satu penyebab faktor cedera juga karena kelelahan. Ya, hati-hati kelelahan, kedua berat badan. Dan olahraga badminton itu sangat mengasihkan. Betul kan? Oh, luar biasa. Dan ini sudah selesai. Karena masih goyang. Dan ini ototnya harus dikuatin. Ya, apa yang harus dilakukan? Kuatin otot pahanya. Ya, kurusin berat badan. Kurangi asupan yang masuk. Harus surplus. Ya, harus surplus ya. Jadi buangnya harus banyak, masuknya sedikit. Itu teori. Prakteknya nggak susah. Ya kalau saya kurus nanti nggak kuat nih jatuhnya. Oke, ini bercanda. Jadi ini kita akan merilis ototnya karena Mas Hendrik ini mengalami yang luar biasa, nyeri luar biasa. Ini sakit sekali. Oh, ini sakit ini. Ini tidak apa-apa. Ya, apalagi ini sakit sekali. Dan ini masih menyisakan yang trauma. Trauma ini susah penyembuhannya. Dan trauma ini akan mempengaruhi latihan karena nyeri, ya kan? Nah, sekarang kita akan bantu hilangin nyeri ini. Nah, karena massage ini salah satunya adalah untuk mengurangi rasa nyeri. Iya.
Betul kan? Sakit sekali. Seseorang mengalami cedera itu akan menyisakan namanya spasem. Lah spasem inilah yang menyebabkan nyeri. Ya, tidak cepat ototnya, pertumbuhannya nggak cepat ini. Ya. Iya, aduh. Halo. Asik ya nonton YouTube saya itu. Iya. Akhirnya masuk YouTube. Biasanya ketawain orang sekarang. Ketawain ya, ini tujuannya adalah positif. Tujuannya adalah untuk mengedukasi. Ya, tujuannya edukasi. Jadi teman-teman semua, jadi harus hati-hati. Ya, itu. Olahraga, ya jangan sampai over. Ya, gitu. Olahraga itu bagus, itu investasi sehat. Ya, olahraga itu adalah untuk sehat. Betul. Tapi jangan sampai untuk sakit. Ya, ternyata ini sakit. Jadi aktivitasnya yang kurang pas. Capek, ketemu teman, teriak-teriak, keringetan, minum seger, makan enak. Betul kan? Betul. Ya. Nah, bersih-bersih ini ya. Nah, jadi seseorang yang sudah mengalami cedera ACL ini harapannya bisa aktivitas lagi, badminton lagi. Tapi dengan kondisi yang ini tentunya harus hati-hati. Karena setelah operasi itu bukan 100% itu menurun ya. Kapasitasnya menurun. Fungsinya menurun. Nah, ini mungkin kutuk-kutuk ini ya ini. Iya. Ini Goyang sekali. goyang sekali teman-teman ini. Ini saya rasakan ada gesekan-gesekan. Kemungkinan meniskusnya juga ini. Ya. Itu rasa. Mental harus kuat, trauma harus hilangin. Exercise-nya harus bagus ya. Nah, ini salah satunya. Kalau cedera ACL tidak boleh langsung dipijit. Ya, lakukan dulu di rumah sakit paling tidak 3 bulan. Pasca operasi baru dipijit. Dan itu tidak boleh di area yang luka. Simak video ini untuk mengetahui informasi tentang pendaftaran dan alamat MCO. Klik selengkapnya. Lalu pilih lainnya. Di situ tertera cara pendaftaran MCO. Di situ juga ada link untuk download aplikasi MCO. Terakhir ada alamat MCO. Dan tidak boleh ditraksi ya, teman-teman semua. Nah, ini sudah enak. Halo. Enak kan? Iya. Udah, sudah senyum-senyum sekarang. Iya. Oh, udah enak itu. Wah, ini tadi kan sakit sekali. Iya. Dan hati-hati. Pijat ini juga bisa membantu, juga bisa memperburuk. Nah, itu loh. Bagaimana membantu? Ya, kalau memahami tentang apa? Pengetahuan anatomi, fisiologi, kinesiologi, patologi. Memburuknya bagaimana? Oh, ini langsung diajar, des, itu akan memperburuk. Karena luka dibuat luka. Makanya betul itu tadi diagnosa dulu rumah sakit ternyata ACL, operasi. Nah, masas ini adalah membantu. Apa itu? Proses pemulihan, tidak penyembuhan. Proses pemulihan. Kalau saya bisa menyembuhkan, rumah sakit tutup. Betul kan? Iya, betul. Nah, ini sudah enak ini. Nah, Iya. Nah, asik. Halo. Senyum sekarang. Apa yang dibayangkan nggak se-ekstrem di YouTube tuh? Iya sih. Asik ternyata ya. Asik sekarang. Ini kan nggak apa-apa ini. Kaget aja kan. Iya. Kalau ini sakit. Oh. Nah. Ya, sekarang coba. Ini baru satu. Coba cek jalan. Ini belum selesai. Gimana? Sudah nyaman? Beda? Lebih enak, sudah ada rasa nyeri dan berkurang? Nah, ini yang jalan inilah yang akan membuat trauma teman-teman semua. Jalan seperti ini yang tidak akan proses pemulihan ototnya. Seharusnya bagaimana? 1, 2, 3 ditahan. Ya, dikuatin ototnya. Jangan dimanjakan. Kalau dimanjakan nggak akan kuat-kuat nanti. Ya tadi saya wajar masuk trauma. Oke, sekarang terus. Tiarap.
Jadi kita akan sisi belakang. Nah ini tolong sakit sekali teman-teman ini jadi. Betul? Ya kan? Oh, coba gini aja dulu. Ini. Jadi ini salah satu untuk membantu proses pemulihan traumanya biar hilang juga. Dan ini tidak boleh ditraksi teman-teman. Relax. Kemarin diambilkan apa? Di tendon ini mana atau di Dari hamstring. hamstring ya? Iya. Jadi biasanya itu tendon hamstring atau tendon Achilles. Ini hamstringnya. Ya. Teman, tangan samping, tangannya samping. Iya, oke. Enggak apa-apa, paling kok. Iya kan? Nanti dikonsultasikan ke dokternya lagi ya. Yang jelas ini perlu latihan penguatan. Jadi olahraga yang disarankan gerakan statis, ya gerakan statis, squat yang itu. Kemudian butuh ahli. Jadi paling bagus itu operasi, exercise terapi, massage, exercise terapi, cepat boleh. Jadi setelah dimasas ini lakukanlah exercise terapi karena rasa nyerinya sudah tidak ada. Betul kan? Karena nyeri itu yang berat lawan malah. Jadi udah ketakutan ya. Padahal kita rilis dulu ototnya, kita bongkar dulu ya, kita lancarkan ototnya, rilis ototnya. Sakit tak nih? Sudah beda kan? Sudah beda. Tadi gini aja sakit ini. Lagi masih sakit dikit ya, tahan dikit ya. Oke, rek. Ini udah enak sekali nih teman-teman. Ini sudah nggak sakit sekali. Halo. Ini tadi sakit nih. Sakit? Ini tidak apa-apa ya. Tapi ini sakit. Ini sakit. Ini sudah tidak apa-apa. Halo. Udah nyaman? Udah nyaman. Oke. Jadi 3R. Sekali lagi saya tegaskan, bila seseorang masih memaksakan aktivitas berat positif ACL itu akan berisiko. Jadi harus hindari 3R. Lari, lompat, loncat. Lompat itu 1 kaki, loncat itu 2 kaki. Nah, ini. Nah, aduh, nyaman, udah enak. Ya. Jadi boxing itu, wah, tegal dulu ya. Ini sakit sekali, betul ya? Betul. Ternyata Sekarang udah enak. beda ya. Iya, awalnya sakit sekali lah. Tahu-taunya dulu gitu ya. Iya, betul. Bukan. Memang antrinya agak lama. Benar. Tapi tidak apa-apa. Nah, sekarang cek lagi. Nah, lebih nyaman enggak caranya? Yuk. Terus. Gimana? Halo? Jangan panjang-panjang langkahnya.
pelan begini itu kan gini, kan gini masih ada trauma itu. Ya, tapi sejauh ini sudah beda. Sudah beda. Cuma saya masih kebiasaan gitu. Ya, kebiasaan trauma tadi. Beda. Ya, ini. Jadi belum berani karena masih ada. Tapi tidak apa-apa ini sudah enak bisa. Jauh beda. Ini bocil tapi lewatnya Semarang terus lagi. Oke, dulu. Jadi teman-teman semua, ini melalui Mas Hendrik ini untuk edukasi bahwa cedera ACL itu perlu latihan, ya perlu exercise terapi. Ini dikuatin dan cedera ini harus dikuatin supaya apa? Kuat menopang. Ya, apa PR-nya sekarang? Urusin latihan penguatan. Jadi gerakannya jangan statis. Ini jangan dulu. Tahan satu. Nah, contoh nih. Dan lutut tidak boleh melebihi ujung jari kaki. Kan di rumah seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ada kan mandiri. Nanti di YouTube ada banyak. Ya, yang jelas hindari 3 R. Lari, lompat, loncat. Itu ya. Mungkin itu teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat.